Fungsinya ini juga sama untuk anti aging. Jadi semua skincare yang aku pakai itu kebanyakan karena memang fungsinya juga sama ya. Halo, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini di videoku seperti di judul pastinya kalian juga udah baca kalau aku mau membahas skincare rutin 2018. Yap, sini udah banyak banget yang request. Pastinya produk-produk yang aku pakai di sini adalah produk skincare yang bagus hasilnya di wajahku dan aku juga cocok sesuai dengan tipe jenis kulit aku yang kombinasi, yaitu di area T-zone-ku berminyak dan di area lain lebih normal ke kering. Kalau kalian punya tipe jenis kulit seperti aku, sepertinya bakal cocok juga dengan produk-produk ini. So ya, sebelum lanjut pastinya like dulu ya video ini, udah gitu share ke teman-teman kalian dan seluruh sosial media yang kalian punya. Terus kalau kalian belum subscribe channelku, subscribe dulu di Maria Sulisti. Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu update video terbaru dari aku. Langsung aja, untuk skincare rutin pagi dan malam sebenarnya aku beberapa ada yang sama. Jadi aku langsung ringkes aja dan aku tambahkan nanti sedikit beberapa yang untuk malamnya. Yang pertama yang aku pakai adalah dari Laneige yang seperti ini. Ini yang Clear Sea Advanced Effector EX 92,5 Super Berry Extract. Ini udah pernah aku review secara detail pemakaian sebulannya seperti apa dan hasilnya bagus banget di wajahku. Kayak ini tuh bisa memperbaiki tekstur wajah, udah gitu bisa mengenyalkan dan masih mencerahkan. Pokoknya ini buat kalian yang punya kayak masalah yang kulit kusam, udah gitu beruntusan, geradakan, gak jelas kulitnya, kalian mesti cobain ini super duper bagus banget. Dan si Advanced Effector ini sebenarnya dia juga sebagai booster, jadi bisa memaksimalkan kinerja skincare kita yang lain. Jadi kalau misalnya kita pakai toner, pakai serum, setelahnya itu akan lebih bisa maksimal banget gitu ya hasilnya di wajah. Ke toner biasanya aku pakai dua macam, yang exfoliating dan juga yang hydrating. Untuk yang exfoliatingnya aku pakai sebelum aku pakai si Laneige ini, itu aku ada dua macam. Pertama dari Skin Glow Face Toner yang seperti ini. Ini biasanya tuh kalau aku habis pakai makeup seharian, dia bener-bener kayak bisa membantu untuk membersihkan makeupnya lagi. Padahal kan biasanya aku udah bersihin pakai pembersih wajah, udah gitu aku cuci muka dan masih pakai ini, dan kotorannya tuh kayak masih keangkat gitu loh. Jadi wajah kita bener-bener bersih. Setelah itu karena akhirnya aku tiba-tiba muncul jerawat, aku ganti toner aku dengan menggunakan cuka apel yang merek Bragg itu yang udah terkenal banget. Tapi aku disitu nggak beli versi fullnya karena aku takutnya nanti kalau misalnya nggak cocok dan lain-lain. Jadi aku beli sampel size-nya yang 30 ml. Di situ aku campur dengan air putih biasa. Untuk perbandingannya 2:1 seperti yang aku bilang tadi. Si cuka apelnya ini 1 dan airnya 2 kali lipatnya. Setelah udah jadi racikannya, langsung kita aplikasikan aja. Yang namanya exfoliating toner aku selalu aplikasikan menggunakan kapas, kayak beberapa semprot gitu ya kalau untuk yang Bragg. Kalau untuk si Skin Glow-nya ini 2-3 tetes. Setelah itu langsung di-apply aja keseluruhan wajah menggunakan kapas. Ini sih fungsinya selain membersihkan makeup, dia juga kayak bener-bener membersihkan wajah yang bener-bener bersih, kayak keset gitu. Jadi siap pakai skincare selanjutnya. Next, untuk hydrating tonernya aku belum ganti, yaitu dari Nature Republic yang Soothing and Moisture Aloe Vera 90% toner. Ini menurut aku benar-benar bisa melembabkan wajah, udah gitu juga menghaluskan tekstur. Terus kalau kita lagi kayak punya bekas-bekas jerawat itu, aku sih merasa dia bisa membantu menyamarkan bekas jerawatnya. Sebelum pakai serum, aku pakai dulu dari Savi Actify Gold Water Essence. Jadi yang seperti ini nge-hype banget, banyak yang bilang bagus. So akhirnya aku nyobain, aku udah pakai sekitar sebulan lebih, ini baru berkurang segini. Padahal aku pakainya tuh buat berdua, jadi ini lumayan apa ya, awet ya. Untuk teksturnya sendiri dia sedikit kayak air tapi nggak yang cair banget, kalian bisa lihat di situ. Dan sama dengan yang Skin Glow tadi, ini mengandung serpihan-serpihan emas di dalamnya. Jadi kayak ini lebih kelihatan lebih banyak itu.
dan ini harganya lebih murah, kayaknya ini sekitar 120-an aku beli. Fungsinya juga sama, yaitu untuk anti-aging. Pastinya dia bisa mengenyalkan wajah, menghaluskan wajah. Ini adalah skincare yang penting juga menurut aku karena dia perawatannya bener-bener dari lapisan terdalam kulit. Aku pakai masih dari rangkaian yang Laneige, yaitu yang Clear Sea Peeling Serum. Ini sebenarnya udah habis ya, tinggal dikit banget. Aku sampai kayak kesusahan gitu ngambilnya karena dulu aku memang belinya tuh sampel size, jadi sekitar cuman 30 ml, yang full size-nya itu 80 ml. Oh ya, pokoknya nanti untuk detail namanya, netonya berapa dan harga kan aku taruh di description box, kalian bisa cek-cek aja. Di sini sih dia fungsinya sama dengan yang advance tadi, kayak lebih bisa menghaluskan kulit, udah gitu mengenyalkan, dan menurut aku juga mencerahkan. Pokoknya untuk Laneige yang seri ini tuh memang fungsinya untuk itu. Kayak aku udah perlu banget pakai anti-aging karena biar kulit kita tuh terasa lebih kayak awet muda, lebih kenyal, dan juga cerah. Next ke serum berikutnya, yaitu dari Skin Glow yang whitening serum. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia ada kayak butiran-butiran emasnya gitu, walaupun udah nggak terlalu kelihatan karena udah mau habis. Ini udah aku pakai sekitar hampir 2 bulan gitu, karena cara pakainya tuh cuma sekitar 3 tetes, dia udah bisa untuk seluruh wajah dan juga leher. Teksturnya sendiri dia agak gel gitu, berbeda dengan yang serum Laneige tadi, agak sedikit lebih cair, tapi keduanya di wajahku sih cepat meresap. Udah gitu rasanya di pertama kali pemakaian udah kayak kerasa kalau tekstur wajah kita tuh menjadi halus. Diklaimnya dia dibilang bisa menyamarkan kayak noda-noda flek, terus udah ada bekas jerawat. Pokoknya ini sih bagus banget buat kalian yang kayak punya masalah kulit kusam dan ada noda-noda di wajah gitu. Lanjut, ini masih anti-aging juga, tapi perawatan untuk di bawah mata. Aku pakai Olay Revitalizing Eye Serum. Jadi dia di sini fragrance free. Kalau misalnya kalian gak cocok dengan parfuman, ini bebas parfum. Udah gitu netonya sebenarnya 15 ml, lumayan kecil ya untuk harga sekitar 170-an ribu. Cuman ternyata setelah aku pakai ini udah 2 bulanan gitu belum habis. Aku pakai berdua lagi-lagi. Yang aku rasain sih ini membantu kayak menyamarkan kerutan yang ada di bawah mataku. Jadi aku melihat ada progresnya gitu sih. Udah gitu bawah mataku itu kan sering kering. Ini bisa melembabkan juga. Pokoknya ini recommended buat kalian yang kayak udah merasa ada kerutan bawah mata, terus bawah matanya agak gelap. Ini membantu banget untuk menyamarkan. Selanjutnya sekarang ke pelembab. Pelembabnya ini aku pakai semuanya berbahan aloe vera karena memang itu tuh bagus banget untuk lembapin wajah. Ada beberapa produk sih aku udah pernah review juga semuanya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek linknya di atas sini. Tapi dari beberapa produk tersebut, aku sekarang lagi suka pakai 2 di antaranya, yaitu dari Guardian Aloe Vera Gel, dan yang satunya pastinya masih dari Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92%. Cuman kalau aku lagi pengen cepat meresap gitu, karena kalau nunggu terlalu lama mau pergi kan kadang juga makan waktu, aku suka pakai yang Aloe Vera Soothing and Moisture 92% Soothing Gel Mist. Ini tinggal di spray aja ke wajah, lumayan banyak gak apa-apa, setelah itu wajah akan kerasa lembab dan agak glowing gitu. Kalau untuk yang Guardian, fungsinya sebenarnya sama dengan yang Nature Republic tadi, cuman dia aku lebih kerasa melembabkan dan menghaluskan tekstur wajah. Setelah pakai pelembab, sekarang aku lagi suka pakai ini kayak krim pemutih gitu dari Sarange, yaitu yang Maxi Snow Natural Whitening Cream yang seperti ini. Aku pakai ini kayak sekitar 2-3 mingguan gitu. Menurut aku sih ini secara tekstur dia nggak terlalu cair tapi juga nggak terlalu kental, pas aja teksturnya. Tuh diaplikasikan ke wajah dia nggak lengket, udah gitu gampang meresap, dan kayaknya wanginya juga enak. Ya wanginya kayak agak seger-seger gitu, enak. Setelah itu efeknya di wajahku dia tuh nggak yang membuat putih yang langsung putih banget, cuman putihnya masih natural dan bisa menyatu dengan warna wajah kita. So ini juga aku rekomendasikan buat kalian yang punya kulit kusam lagi-lagi, karena dia bisa membantu meratakan warna wajah, udah gitu kayak membuat lebih cerah. Terus ngomongin skincare malam hari, setelah aku selesai pakai semua serum-serum tadi, aku biasanya masih pakai Magic Skin Glow yang Whitening Night Cream yang seperti ini. Ini juga aku suka banget dan sering banget pakai. Di sini masih sih dia, tapi tinggal dikit banget, nggak tahu kelihatan apa nggak di situ. Teksturnya sendiri dia menurut aku agak sedikit kental, tapi pas diaplikasikan dia cepat meresap, udah gitu nggak buat lengket juga. Terus untuk hasilnya sih mungkin karena ini udah perpaduan banyak skincare, untuk lemnya sendiri dia sebenarnya juga bisa membantu untuk menyamarkan flek-flek, terus bekas-bekas jerawat, udah gitu untuk mencerahkan wajah. Tapi kalau secara khusus yang aku rasain setelah pakai ini, wajah aku tuh kayak berasa lebih halus, terus lebih kenyal gitu.
Lanjut, setelah pakai night cream, biasanya aku pakai sleeping mask. Sleeping masknya aku pakai dari Nature Republic yang aloe vera 92% ini. Berbeda dengan pakai moisturizer, kalau pakai sleeping mask itu kita pakainya kayak lumayan tebel gitu, yang beneran tebel sampai wajah kita tuh kelihatan berkilau. Sebenarnya di menit-menit pertama agak sedikit lengket, tapi nanti setelah sekitar 30-45 menit dia udah langsung meresap gitu, dan wajah kita pas dipegang udah kerasa halus. Setelah itu tinggal kita bawa tidur, dan paginya kita bisa cuci pas kalian kita mandi. Karena ini banyak banget manfaatnya untuk wajah. Selain melembabkan, dia juga bisa menghaluskan tekstur. Udah gitu kalau kita lagi jerawatan, dia juga bisa kayak membantu mengeringkan jerawat kita jadi lebih cepat kering. Selain itu dia juga bisa memperbaiki tekstur wajah kayak beruntusan kecil-kecil gitu. Dan sama dengan yang gel mist tadi, dia kalau dipakai sebagai pelembab akan membuat makeup kita kelihatan lebih glowing. Selanjutnya aku juga bakalan ngomongin beberapa masker yang lagi aku suka. Jadi biasanya aku pakai masker ini tuh sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan fungsinya sih hampir semuanya sama, yaitu membersihkan kayak sel-sel kulit mati, komedo-komedo di sekitaran hidung, udah gitu menghaluskan tekstur kulit dan juga mencerahkan wajah. Yang pertama yang sering aku pakai yaitu dari Sun Ives yang Gentle Smoothing Oatmeal Scrub and Mask. Jadi yang seperti ini tuh sebenarnya teksturnya sendiri dia kayak krim yang ada scrubnya gitu. Cara pemakaiannya bisa langsung diaplikasikan ke seluruh wajah, udah gitu didiemin sekitar 15 atau 20 menitan sampai kering, dan barulah dibilas pakai air. Atau kalau dipakai untuk kayak semacam cuci muka gitu juga bisa diaplikasikan ke wajah, kemudian ditambahin sedikit air, kita pijit-pijit lembut aja, setelah dirasa cukup nanti baru dibilas pakai air. Itu pastinya wajah kita jadi super duper halus, sekitaran hidung ini tekstur komedo udah nggak ada lagi, dan pastinya kelihatan lebih kinclong dan cerah. Next, kalau aku lagi jerawatan, biasanya aku pakai organic face mask dari Jelita Organic Skincare yang seperti ini. Ini khusus untuk jerawat memang ya, membasmi jerawat meradang dan minyak berlebih. Sesuai dengan fungsinya ini yang aku rasain memang pas aku pakai si masker ini, kalau aku lagi jerawatan, jerawat aku tuh bisa lebih cepet kering. Udah gitu aku pernah coba juga masker jerawat yang dari Spirulina, memang itu bagus ya, bisa mengeringkan jerawat cepat. Cuman di kulitku aku ngerasa agak kayak ketarik gitu, dan setelah dicuci muka tuh kulit aku jadi kering banget. Beda dengan yang si Jelita ini, dia itu selain bisa mengeringkan jerawatnya tuh cepet, udah gitu setelah dicuci wajah kita tuh masih berasa kayak lembab gitu. Dari masker organik yaitu dari ADR Shop SK Organic Face Scrub Coffee. Jadi ini memang dia kayak masker tapi ada scrubnya gitu, bagus banget buat kayak ngelembapin wajah, udah gitu mencerahkan wajah, dan juga membantu menghilangkan bekas-bekas jerawat kayak yang kehitaman gitu. Ini kan scrubnya tuh terdiri dari kopi dan gula. Scrubnya juga nggak gede-gede, halus gitu, jadi tetap nyaman waktu dipakai di wajah. Ya, selain itu dituliskan di sini kalau dia aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui, karena semua bahan-bahannya di sini adalah bahan-bahan organik, jadi pastinya aman. Selanjutnya ke masker yang udah aku pakai kayak sekitaran setahunan lebih, karena aku udah beli 3 kali ini. Maskernya adalah dari Dead Sea Mask. Di sini aku pakai yang coklat edition. Fungsinya di sini selain dia bisa membersihkan komedo dan juga memperhalus tekstur wajah, dia pastinya bisa mengecilkan pori-pori. Jadi ini cocok buat kalian yang punya pori-pori gede, karena bisa kayak mengurangi minyak berlebih. Dan kalau misalnya kalian lagi jerawatan, ini juga bisa dipakai untuk mengeringkan jerawat, juga menyamarkan bekas-bekas jerawatnya. Pokoknya kalau kalian penasaran, si masker ini pernah aku review detailnya di channelku juga, aku nanti akan taruh linknya di atas sini. Untuk body care, aku juga pakai ini dari Everwhite yang Kefir and Collagen Brightening Body Cream. Yang seperti ini. Ini sih di aku ngefek banget hasilnya, karena dia bisa kayak menyamarkan kulit-kulit belang yang ada di tangan aku. Jadi tangan aku ini masih kelihatan sedikit belang. Tadinya ini beneran gelap banget karena aku suka naik motor. Tapi setelah aku pakai rutin si Everwhite ini, ternyata memang beneran bisa kayak menyamarkan bekas gelapnya itu. Dan waktu dipakai dia tuh bisa kayak memberikan efek instan putih gitu di tangan, tapi nggak yang berlebihan banget, masih masih wajar lah ya putihnya. Kelemahannya sendiri, ini waktu dipakai agak sedikit kering, jadi membuat kulit kita agak bersisik, atau kalau di tanganku kan ada bulu-bulu ini, jadi kelihatan banget bulu-bulunya. So sebelumnya aku biasanya pakai aloe vera gel dulu. Selanjutnya hand body yang lagi aku pakai juga akhir-akhir ini sekitar baru 2 mingguan, itu dari Vaseline yang limited edition edisi Jepang. Ini yang extra camellia seperti ini. Di sini klaimnya sendiri dia bisa memoisturizing 24 jam dan membuat kulit glowing. Kalau untuk glowingnya sih aku belum terlalu kerasa, tapi untuk lembabnya dia memang lembab banget. Udah gitu wanginya enak, kayak wangi-wangi
bunga, tapi bunganya tuh seger, nggak terlalu menyengat gitu. Oh ya, ini ada yang ketinggalan. Kalau misalnya aku lagi malas maskeran, biasanya aku cuman perawatan pakai Airtos Facial Treatment yang seperti ini. Sebenarnya ini tuh kayak semacam alat gitu yang membantu kita membersihkan wajah. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia ada geriginya dan ada tombol on off-nya. Kalau kita on kan, nanti produknya akan keluar dari sini seperti sabun cuci muka bening gitu. Setelah itu tinggal diaplikasikan ke wajah yang udah bersih dan basah. Terus pakainya kayak diputer-puter seperti ini karena dia memang fungsinya kan nanti untuk merontokkan sel-sel kulit mati. Misalnya sekitaran hidung yang ada komedo, terus tekstur wajah yang geradakan atau beruntusan, ini bisa banget membantu untuk menghaluskan. Jadi kalau aku misalnya lagi malas maskeran dan lain-lain, tinggal pakai ini, wajah kita udah langsung kayak lebih fresh, lebih bersih, dan juga pastinya nggak kering. So ya, itu tadi untuk videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat. Kali-kali aja kalian lagi cari skincare yang cocok untuk bisa mencerahkan, mengenyalkan, ataupun mengatasi kulit kusam kalian. Karena semua skincare yang aku pakai tadi ternyata hasilnya bagus dan juga kerasa efeknya gitu di wajahku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Selamat tahun baruan bersama keluarga. Sampai ketemu lagi di tahun 2019. Bye-bye. Oh ya, ada yang ketinggalan. Waktu dipakai juga dia kayak langsung memberikan efek instan putih gitu loh di wajah. Pastinya itu sih yang aku rasain, cuman tapi